promosi ke Liga Inggris pada tahun 2017, Brighton and Hove Albion telah mencuri perhatian pecinta sepak bola. Musim lalu menjadi puncak gemilangnya performa The Seagulls. Skuad asuhan Roberto De Zerbi berhasil finish di peringkat ke-6 Premier League. Raihan tersebut membuat mereka mengunci satu tiket lolos otomatis ke Europa League. Prestasi impresif Brighton tidak lepas dari campur tangan sang pemilik Tony Bloom. Sejak membeli Brighton pada tahun 2009, Bloom sudah menguncurkan dana 360 juta pound sterling dari kantongnya sendiri. Bagaimanakah perjalanan Brighton and Hove Albion membangun kejayaan di bawah kendali Tony Bloom? Kehebatan Brighton. Bagai tersambar petir di siang bolong, Brighton and Hove Albion tampil mengejutkan di musim lalu. Secara mengejutkan, mereka mampu finish di peringkat 6 Premier League. Padahal di musim lalu, The Seagulls menjadi klub yang tidak diperhitungkan. Kebangkitan Brighton ditandai dengan masuknya Roberto De Zerbi sebagai nahkoda klub. Dia menggantikan Graham Potter yang saat itu memilih bergabung ke Chelsea. De Zerbi berambisi bisa membawa Brighton bermain di kompetisi Eropa. Kami ingin mencapai target kami dan mencapai tempat Eropa. Kami memiliki motivasi untuk melakukannya, terang De Zerbi dikutip dari FOTMOB. Ambisi itu bukan sekadar ocehan belaka. Dia sukses membawa Brighton ke ajang Europa League. Tak hanya itu, dia juga berhasil membawa The Seagulls melaju hingga ke semifinal Piala FA. Sayangnya mereka gagal ke final usai kalah atas Manchester United saat babak adu penalti. Selain itu, dirinya juga berhasil menyulap The Seagulls menjadi tim kuda hitam di Liga Inggris. Hal itu dibuktikan di musim lalu, mereka berhasil mengalahkan tim papan atas Liga Inggris termasuk Arsenal. Prestasi mentereng ini mendapat pujian dari Pep Guardiola. Perhatikan apa yang akan saya katakan. Saya yakin dengan kata-kata saya bahwa Roberto De Zerbi merupakan manajer paling berpengaruh dalam 2 dekade ini. Resep rahasia dapur Brighton. Kesuksesan Brighton juga tidak terlepas dari jeniusnya pemikiran sang pemikir klub yakni Tony Bloom. Bloom adalah seorang pengusaha, investor, dan juga penjudi poker handal. Kiprahnya di dunia poker diakui seantero Inggris karena kecerdasannya. Sebagai bukti, Bloom berhasil memenangkan kompetisi poker dunia seperti VC Poker Cup dan World Poker Tour. Diketahui dia sudah bermain poker sejak berusia dini bersama keluarga dan temannya. Meski bergelimang harta, Bloom bukan tipe orang yang hobi flexing dan jarang berbaur dengan dunia luar. Tak sedikit orang yang menjulukinya sebagai The Lizard dalam dunia bisnis. Pasalnya, Bloom dikenal sebagai orang yang licik dan penuh misteri dalam menjalankan bisnisnya. Beberapa orang menilai Bloom punya nafsu tinggi untuk menang dalam persaingan bisnis. Setelah pensiun sebagai pemain poker profesional, dia membuat perusahaan bernama Star Lizard. Perusahaan ini bergerak di bidang konsultasi judi profesional dalam skala internasional. Dia berhasil merekrut 1.000 analisis untuk mengkaji data pemain sepak bola di seluruh dunia. Para analisis itu ditugaskan mengumpulkan data statistik untuk diteliti lebih jauh. Dari situ, Bloom menjadi salah satu pelopor sindikat judi terbesar di benua Eropa. Bloom memanfaatkan sistem analisis ini untuk Brighton. Tujuannya adalah agar pelatih tidak salah mendatangkan pemain di dalam klubnya. Dia tidak ingin Brighton mengeluarkan biaya besar hanya untuk mendatangkan pemain. Pengusaha Inggris itu juga ingin Brighton punya pemasukan yang lebih besar. Bloom pun membuat data pemain menjadi detail di dalam analisisnya. Hal tersebut dilakukan agar dia bisa mengetahui pemain apa yang sedang dibutuhkan Brighton saat ini. Selain itu, tim scouting juga melakukan perjanjian dengan beberapa klub besar untuk pembinaan pemain muda terbaik, seperti Benfica, Borussia Dortmund, dan LOSC Lille. Tak hanya itu, para scouting ini juga sering memantau pemain dari negara Ekuador, Paraguay, dan Asia. Mereka juga memiliki target umur pemain mereka yakni harus di bawah 20 tahun. Pemain muda dari negara-negara tersebut jarang dipantau oleh klub-klub pesaing Brighton. Tak ayal Moises Caicedo dan Julio Enciso bisa tampil meledak bersama The Seagulls. Tony Bloom berasumsi pemain muda yang didatangkan akan bersinar. Di sini mereka mendapat kesempatan bermain lebih besar sebelum mendapat tawaran menggiurkan dari klub raksasa. Proses yang dilakukan oleh tim scouting Brighton ternyata nggak semuanya berhasil. Dalam sistem analisanya ditemui beberapa pemain yang ternyata tidak cocok dengan skema permainan tim. Hingga akhirnya Tony Bloom punya sebuah terobosan baru. Berbekalkan pengetahuan di bidang teknologi, dia membuat software AI untuk menyeleksi pemain anyar. Software ini akan membantu tim scouting dalam memilih mana pemain yang cocok untuk Brighton.
Saat nama pemain muncul, sistem akan memunculkan semacam indikator lampu sebagai penilaian. Lampu hijau menandakan pemain itu sangat cocok dengan filosofi klub, sementara lampu kuning menandakan pemain itu hampir memenuhi kriteria dan akan menyala merah apabila pemain tersebut membutuhkan monitoring lebih lanjut. Pencarian pemain baru Brighton tak hanya terpaku pada pemain muda. Sistem tersebut juga berguna untuk mencari pemain berkualitas yang memiliki harga murah. Berbagai pemain yang berhasil didatangkan adalah Danny Welbeck. Pemain asal Inggris diboyong secara gratis dari Watford dengan statistik yang buruk, dengan torehan 3 gol. Saat bermain bersama The Seagulls, performa Welbeck jauh lebih meningkat. Ia berhasil melesakkan 19 gol dari 88 pertandingan yang sudah dimainkan. Kejeniusan sistem yang dibuat oleh Tony Bloom mendapatkan pujian dari mantan kepala pengembangan teknis FIFA, Gareth Jennings. Mereka memiliki keseimbangan yang sangat bagus dalam hal memahami tipe pemain yang ingin mereka bawa, agar sesuai dengan cara mereka bermain. Ini bukan hanya tentang memiliki data, tetapi cara terbaik untuk menggunakannya untuk membantu mengidentifikasi pemain yang cocok untuk klub, ucap Jennings. Rekrutannya berhasil. Setelah merekrut beberapa pemain, Brighton akan melakukan seleksi lanjutan. Jika masih berusia muda, maka para pemain akan dimasukkan ke tim akademi atau dipinjamkan ke klub lain. Saat itu, Ben White yang didatangkan dari Akademi Southampton langsung bergabung ke Brighton U18. Dia baru bisa menembus skuad utama di tahun 2018 atau tepatnya 4 tahun kemudian. Dia sempat dipinjamkan ke beberapa klub seperti Peterborough dan Leeds United. Barulah kehebatannya terlihat pada 2021 saat kembali ke Brighton. Bersama skuad The Seagulls, Ben White sukses bermain dalam 41 pertandingan. Kegemilangan Ben White sudah tercium harum oleh pelatih Arsenal, Mikel Arteta. Tanpa basa-basi, The Gunners berani menebusnya dengan mahar 58 juta euro. Ben adalah target utama bagi kami dan sangat bagus bahwa kami telah menyelesaikan penandatanganannya. Ben telah dididik dengan 2 klub yang sangat bagus, Brighton dan Leeds, dalam beberapa musim terakhir, kata Arteta. Selain White, ada Marc Cucurella yang diboyong Brighton dan Getafe seharga 18 juta euro saja. Selama bermain, dia menjadi andalan dengan mampu memainkan 38 laga. Kualitas Cucurella membuat Chelsea kesemsem mendatangkannya dengan mahar 65 juta euro. Kemudian ada Leandro Trossard yang menyusul Ben White ke Arsenal. Pemain Belgia ini sempat mencuri perhatian lewat penampilan apiknya di awal musim lalu. Trossard sukses mengemas 7 gol dari 18 laga bersama Brighton. Catatan baik tersebut membuatnya ditebus Arsenal dengan mahar 24 juta euro. Meski ditinggal banyak pemain inti, Brighton tak terlalu pusing dengan hal itu. Pasalnya mereka selalu siap mengganti pemain yang pergi dengan bakat muda berkualitas. Kaoru Mitoma langsung melejit namanya seiring dengan kepergian Leandro Trossard. Di musim lalu, Mitoma sukses menorehkan 10 gol dan 8 assist dari 41 laga yang dimainkan. Peter Schmeichel bahkan mengakui kehebatan dari Mitoma. Saya pikir semua klub sepak bola di Premier League akan mencoba merekrut pemain Asia karena mereka benar-benar spesial. Schmeichel menilai Mitoma layak untuk bermain di klub besar karena kemampuannya. Selain Mitoma, ada bakat muda lainnya seperti Pervis Estupinan, Evan Ferguson, dan Julio Enciso. Yang paling mencolok adalah Julio Enciso. Ia melesakkan gol cantik kala mengalahkan Chelsea 1-2. Bomber Paraguay ini melesakkan sepakan indah dari luar kotak penalti yang tak mampu dijangkau oleh Kepa Arrizabalaga. Golnya itu mendapat apresiasi tinggi dari Frank Lampard. Itu gol yang sangat fantastis. Brighton pantas mendapatkan kemenangan ini dengan cara yang gemilang. Apakah cara ini bisa dicontoh oleh klub lain dan membawa Brighton konsisten?